Kembalinya Dewa Perang bab 1231-1240. Nontun, bab 1231. Hanya masalah waktu bagi ruang rahasia untuk ditemukan meskipun cukup tersembunyi. Seperti yang diharapkan, para pembunuh profesional menemukan ruang rahasia dengan mudah dalam hitungan detik. Tiba-tiba, rekaman dari kamera pengintai menjadi buram. Itu berarti mereka telah menemukan kamera tersembunyi juga. Dengan itu mengalahkan tujuan memiliki ruang rahasia. Mendengar suara-suara yang datang dari atas, Zoe dan yang lainnya memiliki semut di celana mereka. Kita semua akan hancur begitu mereka masuk ke sini. Kami telah menemukannya, yang tersisa hanyalah membukanya secara paksa. Semua pembunuh bersiap untuk menyusup ke tempat itu dengan paksa. Hai! Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu seorang pembunuh. Pembunuh itu berbalik dan melihat dua pria menatapnya dengan dingin. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tamparan keras mendarat di wajahnya dan dia mati di tempat. Pembunuh lain membenturkan tubuh mereka dan bertanya, "Siapa kamu?" "Levi Garrison." "Apa, Levi Garrison? Kamu masih hidup? Ini tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah mati." Para pembunuh tercengang. "Utara," Levi memanggil dengan lembut. "Ya, Tuan Langit Utara mengakui." "Membunuh mereka," perintah Levi. North Skylord memukul semua orang mati dalam beberapa saat. Dia terlalu menakutkan, hanya satu liga di atas mereka semua. Setelah bersih-bersih, mereka pergi. Sementara itu, Zoe sudah lama menunggu di ruang rahasia, namun tidak ada yang datang. Pada akhirnya, Silas dikirim untuk memeriksa situasi di luar ruangan. Para pembunuh telah pergi dan semuanya tampak normal seperti seharusnya. Apa yang terjadi di sini? Mereka bingung dengan pemandangan di depan mereka. Mungkinkah Levi yang melakukan ini? Semua orang langsung curiga padanya. Tapi, bukankah dia di luar negeri sekarang? Belum lagi dia lumpuh sekarang. Bagaimana mungkin dia ada di sini untuk menyelamatkan kita? Jadi, jika bukan dia, siapa lagi? Dalam perjalanan keluar, Levi memerintahkan, kita harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dia ingin mencari tahu siapa yang memberi perintah pembunuhan. Raja Langit Utara mengangguk sebagai jawaban. "Puan, saya menerima kabar bahwa Jerry dari Auckland City menipu perusahaan Zoe." "Apakah begitu?" Ekspresi Levi berubah. Dia dengan cepat mencari konfirmasi dari West Skylord dan sangat marah mengetahui bahwa Jerry memang telah merebut semua staf top-notch Zoe. Bagaimana bisa ada orang yang begitu hina? Setelah membaca komentar Jerry yang diterbitkan tentang masalah ini, Levi meledak. Jerry God harus mati. Dia meludah saat kilatan pembunuh melintas di matanya. Sementara itu, Jerry menyelenggarakan perjamuan akbar di Lafite Manor di Auckland City. Apropriasi yang sukses dari Morris Group telah meningkatkan status keluarganya dan menjadikan mereka yang pertama di antara keluarga kekaisaran. Akibatnya, dia juga muncul pertama kali di papan peringkat pewaris kota Auckland. Pusing dengan kegembiraan, dia menyelenggarakan perjamuan khusus untuk merayakan pencapaiannya yang membanggakan. God, kami sangat terkejut ketika kami berpikir bahwa Anda benar-benar akan menikahi Zoe Lopez. Ternyata kamu punya beberapa trik luar biasa di lengan bajumu. Hahaha, semua orang bersorak. Seringai puas muncul di wajah Jerry. Aku tidak cukup bodoh untuk menikahi wanita pengkhianat terbesar Erudia dan mempertahankan Antek yang masih hidup di bawah namaku. Betapa tidak masuk akalnya itu. Haha, itu benar, mereka bahkan tidak layak untuk menjilat sepatu botmu. Semua orang menimpali dan menggemakan kesepakatan mereka. Seseorang bertanya, "Tuan God, orang-orang memiliki persepsi bahwa Anda telah menipu Zoe dan mengambil semua miliknya. Apa yang akan Anda katakan tentang itu?" "Saya akan mengatakan itu omong kosong. Pernahkah Anda mempertimbangkan kerusakan dan kerugian reputasi yang terjadi pada saya karena H dan bajingan itu? Morris Group hanyalah kompensasi. Itu seharusnya menjadi milik saya sejak awal." Jerry menyatakan dengan berani. Saat itu, sebuah suara memerintah berteriak, "Tikus tercela sepertimu harus mati." Bab 1232. Suara itu menggelegar melalui aula perjamuan dan menyentak semua orang yang hadir. Siapa itu?" Semua orang melihat sekeliling untuk menemukan orang yang baru saja berbicara. "Siapa yang berani menyebutku hina?" Jerry mencibir. Sekarang dia memiliki kekuatan dan otoritas absolut, dia berhenti berpura-pura menjadi ksatria. Bagaimanapun, pengaruhnya semakin meningkat setelah mengambil alih Morris Group. Jadi bagaimana jika orang lain tahu warna asli saya? Tapi siapa yang berani menyebutku hina? Apakah dia memiliki keinginan kematian? "Ini aku," suara dingin terdengar. Pada saat itu, dua sosok muncul dari pintu masuk. Salah satu dari mereka tidak asing bagi semua orang karena tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya.
Adapun yang lain. Kamu. Hantu. Itu hantu. Ketika orang banyak melihat wajah yang dikenalnya, mereka berteriak kaget. Namun, mereka yang duduk di depan tidak bisa melihat. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika mereka melihat semua orang berlarian tanpa tujuan sambil memekik. Jerry memimpin tamu-tamu lain untuk melihat keributan yang terjadi dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Levi Garrison, bagaimana bisa? Jadilah dirimu. Kenapa kamu masih hidup? Jerry terhuyung mundur dan hampir kehilangan keseimbangan. Banyak orang di Oakland City pernah melihat Levi sebelumnya. Karena itu, mereka bisa merasakan kepanikan mulai muncul di dalam diri mereka dengan melihatnya. Bukankah Levi seharusnya sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Belum lagi tubuhnya sudah pulih. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa orang mati tiba-tiba muncul di Erudia? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa berita itu benar. Brigade Besi bahkan mengatur pemakaman untuknya dengan sengaja di mana mereka mengkremasi tubuhnya. Selanjutnya, secara luas dilaporkan bahwa Levi sudah mati. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk hidup. Semua orang begitu ketakutan sehingga lutut mereka goyah. Mereka memiliki keinginan untuk lari tetapi menemukan bahwa kaki mereka tidak mau bergerak ketika mereka menatap orang yang diduga sudah mati di depan mereka. Levi mendekati Jerry langkah demi langkah. Siapa bilang aku mati? Tidakkah kamu lihat aku baik-baik saja? Levi menamparkan pipi Jerry. Saya. Jerry menelan ludah dan dia jatuh berlutut, menatap Levi dengan ngeri. Meskipun ada sensasi terbakar di pipinya, dia masih bisa merasakan kehangatan di tangan Levi. Levi benar-benar hidup. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Terlepas dari keengganannya untuk percaya, kenyataan situasinya tepat di depan matanya. Jerry merasa seperti terkena serangan jantung. Apa? Levi masih hidup. Seluruh perjamuan menjadi gempar. Itu dianggap berita yang menggemparkan tidak hanya di Erudia tetapi juga di dunia. Kenapa kamu di sini? Wajah Jerry dipenuhi kengerian. Untuk melakukan sesuatu yang begitu tercela saat aku pergi, wajar jika aku di sini untuk membunuhmu. Mata Levi dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku. Levi, jadi bagaimana jika kamu masih hidup? Kamu adalah pengkhianat Erudia dan telah diasingkan karenanya. Jika Windsor mengetahui bahwa kamu ada di sini, apakah kamu tahu apa konsekuensi untukmu? Kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu, tetapi bahkan keluargamu juga akan diasingkan dari Erudia. Meskipun Azure Dragon dan yang lainnya telah membersihkan nama Levi, hanya mereka yang berada di lingkungan militer yang mengetahuinya. Orang-orang biasa masih tidak menyadari kepolosan Levi. Oleh karena itu, Levi tetaplah pengkhianat di mata mereka dan karena itu, Jerry tidak takut. Levi, kenapa aku tidak memberimu kesempatan? Selama kamu meninggalkan Erudia dengan tenang, aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Aku bahkan tidak akan melaporkan ini ke Windsor. Jerry mengamati Levi dengan sikap merendahkan dan yakin bahwa dia berada di atas angin. Bab 1233. Levi tertawa. Itu ide yang bagus. Mengapa kamu tidak memberitahu Windsor saat ini juga? Katakan padanya bahwa aku telah kembali ke Erudia untuk menentang pengasinganku. Suruh dia datang ke sini dan mengusirku. Sikap percaya diri Levi mengejutkan Jerry. Apakah dia tidak takut? Levi, aku tidak tahu mengapa kamu masih hidup dan mengapa tubuhmu telah pulih sepenuhnya. Tapi begitu Windsor mengetahui hal ini, kamu akan berada dalam dunia yang bermasalah. Bagaimanapun, dialah yang memberi perintah untuk mengusirmu dan melarangmu kembali ke Erudia. Saat kamu kembali, kamu secara terbuka menentang Windsor dan perintahnya, Jerry berdeham dan menyatakan. Sebagai tanggapan, Levi hanya terkekeh. Mengapa saya harus takut pada Windsor? Ini semakin menarik. Levi, kamu adalah seseorang yang kalah dari Windsor, dia adalah kutukanmu dan kamu tahu itu. Jika dia bisa mengalahkanmu sekali, dia pasti bisa mengalahkanmu lagi. Begitu kamu ditangkap olehnya karena menyebabkan masalah di Erudia, apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu hidup? Jerry mencibir. Pikiran yang sama persis terlintas di benak semua orang. Lagi pula, banyak orang di Oakland City telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Windsor mengalahkan Levi. Dalam pikiran mereka, Windsor lebih kuat dari Levi dan penampilan Levi dianggap sebagai provokasi terbuka terhadapnya. Begitu Windsor mengetahui Levi ada di sini, konsekuensinya akan mengerikan. Jadi, pergi dari sini sekarang. Aku akan melepaskanmu kali ini, ejek Jerry. Pukul dia, Levi memerintahkan. North Skylord mendekat dan menamparkan Jerry dengan paksa, menyebabkan daging Jerry terbelah dan darah menyembur keluar. Ark, Jerry menjerit kesakitan. North Skylord menamparnya lagi dan wajahnya berubah menjadi berantakan berdarah. Jeritan kesedihan bergema di aula seolah-olah babi sedang disembelih di dalam.
Dia ditampar lagi. Sekarang, Jerry meringis kesakitan di tanah, wajahnya berantakan. North Skylord menariknya ke atas dan menghujani dia dengan pukulan. Dampaknya begitu besar sehingga lubang berdarah muncul di tubuh Jerry. Pada akhirnya, Jerry meninggal karena rasa sakit yang luar biasa. Beraninya kamu menggertak keluargaku. Huff, untuk itu kamu pantas mati. Mata Levi berkilat marah. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka menahan napas ketakutan dan berkeringat dingin. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Levi akan kembali dengan cara seperti itu. Seolah-olah dia telah kembali dari neraka itu sendiri. Keesokan harinya, Zoe dipenuhi dengan pertanyaan ketika Morris Group sekali lagi berada di tangannya. Ada apa dengan Jerry? Apakah dia sudah gila? Dia baru saja mengembalikan perusahaan kepada saya setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengambil alih. Tidak masuk akal, pasti ada yang ikut campur. Di Northampton, semuanya aman untuk saat ini. Namun, ada keributan di dalam The Dark World ketika mereka menyadari bahwa para pembunuh yang dikirim untuk membunuh Forlevia semuanya telah menghilang. Mereka bingung kemana para pembunuh itu bisa pergi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun di sisi Zoe untuk melindunginya. Bagaimana para pembunuh itu bisa menghilang? Apakah seseorang melindunginya? Tapi itu tidak mungkin. Segera, The Dark World mengirimkan perintah pembunuhan lain dengan hadiah yang meningkat dari yang asli 1 miliar menjadi 10 miliar. Peningkatan hadiah 10 kali lipat dilakukan untuk menarik pembunuh yang lebih kuat. Seperti yang diharapkan, sebuah organisasi pembunuh kuno muncul sebagai tanggapan atas perintah pembunuhan. Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Hadiah yang bagus sudah cukup untuk menarik organisasi pembunuh kuno yang telah bersembunyi selama beberapa dekade untuk muncul kembali. Juga, itu menunjukkan tekad majikan untuk membunuh Forlevia. Mereka ingin memastikan anak Levi sudah mati. Perintah pembunuhan lain telah dikeluarkan. Periksa sumbernya, saya ingin tahu siapa yang mengeluarkannya. Levi, yang telah mengawasi dari bayang-bayang, akhirnya menemukan kesempatannya. Bab 1234. Kali ini, terlalu banyak orang yang mengorbankan hidup mereka untuk Levi. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia, maka dia harus membalas dendam. Orang yang memberi perintah pembunuhan harus diburu. Sayang sekali pemulihan saya terlalu lambat. Kalau saja saya pulih lebih cepat, mereka tidak harus mati. Memikirkan kembali adegan mengerikan itu, Levi mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tuan Langit Utara tidak bisa tidak bertanya, Tuan, saya selalu ingin bertanya. Kamu ingin bertanya bagaimana aku pulih? Levi menduga. Itu benar, aku terkejut ketika kamu pulih dari kondisi itu dalam waktu kurang dari sebulan. Terlebih lagi, aku merasa kamu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi lagi. Wajah Tuan Langit Utara dipenuhi dengan kejutan. Levi mengingat ingatannya, 8 tahun yang lalu, saya dijebak dan dikirim ke penjara. Sebelum mereka mengirim saya, mereka memastikan semua anggota badan saya patah sebagai hukuman. Tepat ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya memiliki keberuntungan. Saya bertemu dengan dermawan saya di penjara yang dengan senang hati saya panggil sebagai guru. Dia mengajari saya teknik kuno yang sempurna untuk saya karena kecacatan yang saya derita saat itu. Tuan Langit Utara bingung. Hah? Teknik ini mengharuskan tubuh seseorang untuk dipatahkan sebelum dapat dibangun kembali. Jika saya memiliki kesehatan biasa, itu tidak akan berhasil sama sekali. Tuan Langit Utara segera mengerti. Jadi kamu mengatakan bahwa dengan anggota tubuhmu yang patah, kamu berada dalam kondisi sempurna untuk berlatih teknik itu. Tepat, tak lama, tubuhku pulih dengan cepat di penjara. Apalagi, aku membuat nama untuk diriku sendiri bertarung di penjara dan begitulah aku direkrut. Levi mengungkapkan rahasia yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Jadi itu berarti kali ini, mengingat luka yang kamu derita bahkan lebih buruk, kamu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berlatih teknik itu. North Skylord berhasil menghubungkan apa yang dikatakan Levi kepadanya dengan pemulihannya baru-baru ini. Levi mengangguk, ya, benar. Selanjutnya, saya berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik kali ini. Bahkan, saya memperbaiki semua kekurangan yang sebelumnya dimiliki. Apa? Mata North Skylord hampir keluar dari rongganya. Jadi begitulah cara Levi menjadi God of War yang tak terkalahkan. Semuanya bermuara pada teknik kuno yang dibuat untuk orang cacat. Sekarang dia telah memperbaiki kekurangan tekniknya, Tuhan tahu seberapa kuat dia sekarang. Itu hanya menunjukkan betapa cerdasnya dia untuk bisa menyempurnakan teknik kuno seperti itu. Faktanya, tidak setiap orang cacat dapat mempraktikkannya secara efektif. Seseorang harus berbakat secara intelektual dan sama-sama ulet.
North Sky Lord mengalihkan fokus pembicaraan. Tuan, saya ingin tahu siapa tuanmu, mengingat dia tahu teknik yang begitu kuat. Dia memang pria misterius. Jelas penjara tidak bisa menahannya, tapi dia memilih untuk tinggal di sana seumur hidupnya. Levi tersenyum. Dia tidak ingin saya memanggilnya, Tuan, dan melarang saya memberitahu orang lain bahwa saya bertemu dengannya. Hah, kenapa? Lagi pula, bagaimana seseorang sekuat dia bisa masuk penjara? Tuan Langit Utara bingung. Mengalahkan saya, bahkan di penjara, dia pura-pura tidak mengenal saya dan tidak mengizinkan saya untuk dekat dengannya. Alasannya karena dia telah menyinggung seseorang yang kuat dan siapapun yang dekat dengannya akan menderita tragedi yang mengerikan, jelas Levi. North Sky Lord semakin bingung saat percakapan berlanjut. Kenapa terdengar begitu misterius? Levi menggelengkan kepalanya. Itu juga yang pertama kali terlintas di pikiranku. Bagaimana mungkin tragedi menimpa seseorang hanya karena mendekat? Setelah itu, aku baru sadar dia sedang membicarakan identitasnya. Semua anggota klannya dicap sebagai penjahat. Pada hari mereka lahir, siapapun yang melakukan kontak dengan mereka juga dihukum. Hah, bagaimana bisa? Seru Dewa Langit Utara. Bab 1235. North Sky Lord selalu menganggap dirinya sangat berpengetahuan. Misalnya, anggota The Calamity tidak diketahui keberadaannya di dunia. Namun, dia masih terkejut mendengar tentang tuannya Levi. Seluruh klan dicap sebagai penjahat saat mereka lahir. Bahkan mereka yang melakukan kontak dengan mereka dihukum. Apa yang mereka lakukan sehingga pantas menerima hukuman yang begitu keras? Aku belum memberitahu siapapun tentang rahasiaku di penjara. Memikirkannya sekarang, sepertinya tuanku sudah menyelamatkanku 2 kali, keluh Levi. Dunia masih tempat yang indah, di mana yang baik melebihi yang buruk. Masih banyak yang baik kepada saya termasuk yang hampir tidak saya kenal. Demi semua orang itu, saya harus hidup dan sampai ke dasar ini. Apakah kamu tidak berencana mengunjunginya? Tuan Langit Utara bertanya. Ketika saya direkrut, dia menyatakan bahwa hubungan kami berakhir di sana dan kemudian. Ke depan, kami tidak lagi seharusnya saling mengenal. Levi merasa menyesal atas masalah ini. Itu sebabnya aku hanya bisa menyapanya, Tuan, di hatiku. Seberapa kuat kamu sekarang? Tuan Langit Utara bertanya. Dalam kondisiku saat ini, racun dari Istana Raja Dara tidak akan lagi mempengaruhiku. Dewa Langit Utara menarik napas. Racun Istana Raja Dara adalah puncak dari kerja keras selama beberapa dekade dan sumber daya yang besar. Memikirkan bahwa itu tidak efektif melawan Levi sekarang. Seberapa kuatkah Levi sekarang, sungguh? Bahkan Windsor mungkin tidak bisa menyentuhnya, apalagi mengalahkannya. Sangat lucu bagaimana Windsor masih berpikir dia lebih kuat dan ingin melawan Levi lagi. Levi di masa lalu sudah lebih kuat darimu, apalagi Levi dalam kondisinya saat ini. Apakah Anda bahkan memiliki kesempatan? Sementara itu, Windsor juga tidak berpuas diri karena dia memusatkan perhatiannya pada The Calamity. Meskipun Dragonites memperingatkannya untuk menjauh dari The Calamity, rasa ingin tahu Windsor mengalahkannya. Dia fanatik tentang seni bela diri dan terobsesi mencari seseorang untuk bertarung. Dia akan mencari prajurit terbaik dimanapun dia bisa menemukan mereka. Ketika dia mendengar bahwa The Calamity memiliki seorang prajurit yang tak terkalahkan dalam bentuk North Sky Lord, dia mengarahkan pandangannya padanya. Aku ingin mengalahkannya dan membuatnya tunduk padaku. Saat itu, Zar melaporkan, Asura, ada pria parubaya di luar yang ingin bertemu denganmu. Baiklah, ikuti aku. Windsor segera pergi. Di luar, ada seorang pria parubaya dengan jubah putih. Dia memiliki fitur yang sangat indah dan memancarkan getaran yang elegan. Bahkan, dia memberi orang lain perasaan dunia lain. Menguasai. Ketika Windsor melihatnya, dia berdiri tegak karena rasa hormat. Pria parubaya itu menepuk punggung Windsor. Selamat, kamu akhirnya mengambil alih posisi God of War. Saya harap saya membuat Anda bangga, Tuan, kata Windsor sambil membungkuk. Tuannya mengangguk. Kamu melakukannya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Windsor. Levi adalah orang rendahan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang mulia sepertimu? Jika kamu kalah, kamu akan mempermalukan semua keluarga besar. Orang-orang mengatakan bahwa keluarga miskin memiliki peluang lebih baik untuk menghasilkan putra yang sukses, sementara keluarga bangsawan menghasilkan kegagalan. Namun, saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tidak mungkin keluarga sederhana dapat menghasilkan seseorang yang cakap. Orang rendahan tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang tidak mampu. Lahir dari keluarga bangsawan, tuannya menyatakan dengan angkuh seolah-olah dia ingin membuktikan suatu hal kepada dunia. Karena itu aku sangat marah ketika posisi God of War Erudia diambil oleh seorang bangsawan. Aku ingin kamu menantangnya berkali-kali dan akhirnya kami mendapat kesempatan. Windsor tersenyum, itu benar.
Semua orang berpikir bahwa Levi lahir dari keluarga kuno teratas Erudia. Tapi mereka tidak tahu bahwa keluarga kuno bukanlah apa-apa bagi kami. Pria parubaya itu tersenyum puas. Detail terpenting dari semuanya adalah bahwa nama belakangnya adalah Vince. Bab 1236. Tuan Windsor tidak lain adalah orang yang dicari Levi, Tuan Vince. Nama lengkapnya adalah Samson Vince. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas rencana untuk membunuh Levi. Dia menyuruh Tenichi menggunakan istana Raja Dara untuk menggoda Levi dan meracuninya. Dia juga orang yang memerintahkan pembunuhan Forlevia 2 kali. Semuanya diatur olehnya dari belakang layar. Saat Damien bertarung melawan Levi, keluarga Garrison melakukan kecurangan agar Damien tidak kalah. Namun, apa yang mereka lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Samson. Untuk memastikan kemenangan Windsor, Samson memasang banyak jebakan dan bahkan meminta 4 prajurit membantunya dari bayang-bayang. Mereka harus menipu untuk mengalahkan Levi. Tujuan Samson sederhana. Dia merasa bahwa Levi tidak pantas menjadi dewa perang Erudia dan ingin muridnya sendiri yang mengambil gelar tersebut. Saat Levi dianugerahi gelar God of War, dia sudah berada di jalan Windsor. Sejak Windsor masih muda, Samson mempersiapkannya untuk gelar hanya agar Levi mencurinya dari mereka. Oleh karena itu adalah perkembangan yang mereka benci untuk dilihat. Tempat kelahiran Windsor sangat terpencil. Itu tidak dapat diakses oleh anggota masyarakat kelas atas apalagi rakyat biasa. Itu dianggap sebagai rumah bagi keluarga besar legendaris. Sebuah keluarga yang berusia 100 tahun dianggap sebagai keluarga terkemuka sementara yang berusia 1000 tahun adalah keluarga kuno. Namun, keluarga besar memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih terkenal. Itu tidak hanya terdiri dari ras atau klan tertentu tetapi kombinasi dari kelompok yang sangat tua. Sebuah keluarga besar biasanya telah ada selama 2-3 ribu tahun dan bertahan dalam ujian waktu. Karena itu, mereka lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Misalnya, prajurit kelas dewa sangat langka sehingga aliansi 18 bangsa hanya bisa mengumpulkan 100 dari mereka. Prajurit kelas pamungkas bahkan lebih sulit didapat. The Harbinger of Death sendiri bisa mengalahkan semua orang sebelum dia. Namun, keluarga besar dipenuhi dengan prajurit kelas dewa dan kelas ultimate. Itulah seberapa jauh keterampilan mereka berbeda. Hanya dengan membandingkan kekuatan saja, keluarga besar di Erudia lebih kuat daripada satu negara di luar negeri. Samson dan teman-temannya memiliki lingkaran dan aturan mereka sendiri. Mereka berada di atas itu semua seolah-olah mereka adalah dewa sendiri. Bagi mereka, orang biasa di dunia biasa hanyalah serangga yang merayap di kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menganggap kehidupan orang biasa sebagai kelas terendah dan memandang mereka dengan jijik. Bahkan anggota terlemah dari keluarga besar adalah seseorang yang sangat berpengaruh di dunia biasa. Windsor adalah satu-satunya murid Samson yang melangkah ke dunia biasa. Ketika dia pertama kali tiba, dia seperti serigala yang dilepaskan pada domba yang tidak curiga. Dia mengalahkan semua orang baik dalam hal kekuasaan dan ketenaran. Alasan dia dikirim ke dunia adalah karena mereka ingin dunia takut pada mereka karena sangat berkuasa. Windsor sangat menakutkan sehingga dia sendirian membangun tentara Asura dan mendapat dukungan dari Zar dan 3 murid lainnya. Tujuannya adalah untuk memenangkan gelar God of War tetapi dia tidak menyangka Levi akan mengalahkannya setelah muncul entah dari mana. Karena itu, Samson dan Windsor membenci kenyataan itu. Windsor adalah keturunan keluarga besar, jadi dia tidak akan pernah menerima bahwa dia telah kalah dari siapapun. Sejak saat itu, mereka telah mencari peluang tetapi Levi tidak pernah kalah dalam pertempuran selama beberapa tahun terakhir. Baru setelah Levi meninggalkan tentara, kesempatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Sama seperti bagaimana Damien tidak bisa kalah dari Levi, itu sama bagi mereka karena itu adalah masalah kebanggaan. Jika keluarga besar yang tertutup seperti mereka dikalahkan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, mereka harus melakukan apa saja untuk menjamin kemenangan Windsor atas Levi. Hanya dengan begitu mereka dapat mengambil alih gelar God of War. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil. Mereka bahkan berhasil membunuh Levi dalam prosesnya. Dan sekarang, mereka juga ingin membunuh Forlevia hanya untuk mencegah kemungkinan apapun. Bab 1237. Namun, sungguh ironis bahwa Windsor mengira dia telah mengalahkan Levi dengan adil. Dia tidak menyadari fakta bahwa semuanya diatur oleh tuannya dan fakta bahwa Levi memutuskan untuk kalah dengan sengaja pada akhirnya. Kenyataannya, kemampuan Windsor sendiri hanya menjadi sepertiga dari faktor kemenangannya atas Levi. "Tuan, mengapa kamu di sini?" Windsor penasaran. Keluarga besar memiliki banyak artefak dan teknologi kuno seperti teknik seni bela diri, pengetahuan medis,
Tidak ada apapun di dunia biasa yang cukup menarik bagi mereka. Oleh karena itu, Windsor tidak dapat memahami mengapa tuannya meninggalkan rumah mereka. Sejak dia meninggalkan rumah pada usia 15 tahun, dia tidak pernah melihat tuannya lagi. Tanpa sepengetahuannya, bagaimanapun, tuannya sebenarnya telah meninggalkan rumah mereka pada awalnya dan sibuk merencanakan melawan Levi. Saya di sini untuk mengunjungi Anda. Saya dapat melihat bahwa Anda baik-baik saja karena Anda sekarang adalah satu-satunya dewa perang Erudia. Samson menepuk pundak Windsor. Windsor menghela nafas, sayangnya, itu tidak pernah bisa menghapus fakta bahwa yang pertama adalah Levi. Tidak, dia sudah mati. Kamu satu-satunya sekarang. Puan, ada sesuatu yang ingin saya keluarkan. Meskipun mengalahkan Levi, banyak orang masih tidak menghormati saya. Faktanya, mereka masih memiliki kepercayaan pada Levi. Windsor menyuarakan keprihatinannya. Banyak yang mengklaim bahwa dia memiliki keuntungan karena Levi sudah kelelahan karena bertarung secara berurutan. Setiap kali dia mendengar komentar seperti itu membuat darahnya mendidih. Samson mendengus, mereka hanya sekelompok sampah bodoh. Kita hidup di dunia di mana yang paling kuat bertahan hidup. Pemenang mengambil segalanya sementara yang kalah tidak pantas mengeluh. Jika mereka tidak yakin, kamu harus menunjukkannya dengan kekuatanmu. Seluruh tubuh Samson memancarkan niat membunuh yang dingin. Windsor meratap, kalau saja Levi masih hidup, aku bisa melawannya sekali lagi dan membungkam semua orang untuk selamanya. Itu tidak mungkin lagi, dia sudah 6 kaki di bawah. Samson telah mengkonfirmasi ulang dengan tenici tentang kematian Levi. Sayang sekali atau aku bisa mengalahkannya sekali lagi. Windsor sangat percaya diri dengan keterampilannya dan sangat peduli tentang bagaimana orang lain melihatnya. Setelah mengunjungi Windsor, Samson ingin memeriksa apakah Forlevia telah terbunuh. Sementara itu, Levi dan anak buahnya sedang memantau organisasi pembunuh. Pada saat itu, Wes Skylord tiba dengan berita. Dia telah menyamar sebagai seorang pembunuh untuk menerima perintah pembunuhan dan menemukan siapa yang mengeluarkannya. Itu Olivia Garcia. Karena rasa sakit yang dideritanya karena kehilangan putranya, Olivia ingin Levi dan seluruh keluarganya mati. Pak Vince menyadari kesempatan itu dan memanfaatkannya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah dalang yang sebenarnya, dia sangat berhati-hati dalam metodenya. Dia memastikan bahwa semua yang dia lakukan dilakukan oleh tangan orang lain. Levi juga menyadari bahwa Olivia hanya di depan dan ada orang lain yang mengajarinya. Karena itu, dia ingin menemukan dalangnya dengan melewati Olivia. Setelah menangkis beberapa gelombang pembunuh yang datang ke Forlevia, Levi dan North Skylord kembali ke Oakland City. Namun, Olivia tidak berada di kompleks leluhur klan Garrison. Sebaliknya, dia berada di rumah mewah. Di dalam ruangan, dia mondar-mandir dan tampak bermasalah. Bagaimanapun, perintah pembunuhan pertama telah gagal dan semua organisasi pembunuh yang terlibat juga telah menghilang. Meskipun pembunuh yang dia sewa kali ini bahkan lebih menakutkan, dia masih tidak bisa menghilangkan rasa takut yang dia rasakan. Aku harus berhasil kali ini. Damien, ibu akan membalaskan dendammu. Aku tidak hanya ingin Levi dibuang, tapi aku juga ingin keluarganya dibantai, pinta Olivia. Jangan khawatir, pembunuh yang kami kirim kali ini sangat mematikan. Kematian menunggu siapapun yang melindungi mereka. Sebuah suara terdengar dari belakangnya tiba-tiba saat Samson memasuki ruangan. Bab 1238. Olivia menghela napas lega dan bertanya, Tuan Vince, apa yang terjadi pertama kali? Mengapa semua pembunuh itu menghilang? Sejujurnya, Samson tidak memperhatikan masalah ini selama ini. Karena itu, ketika Olivia tiba-tiba membicarakannya, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mungkin Zoe memiliki beberapa pengawal tangguh yang melindunginya. Meskipun demikian, organisasi pembunuh yang kami kirim kali ini adalah organisasi yang tetap tersembunyi selama beberapa dekade. Samson dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, organisasi pembunuh yang menerima misi kali ini sangat tertutup dan mematikan dalam metodenya. Olivia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengingat Anda berasal dari keluarga besar Frostford, mengapa Anda begitu terpaku pada orang biasa seperti Levi? Berdasarkan pemahaman Olivia, keluarga besar lebih besar daripada keluarga kuno. Erudia memiliki 4 keluarga besar. Mereka adalah keluarga besar Frostford, keluarga besar Southford, keluarga besar Eastford, dan keluarga besar Westford. Samson berasal dari keluarga besar Frostford. Sebuah keluarga besar menggabungkan sekelompok keluarga kuno dan klan menjadi faksi yang lebih besar. Mereka mengendalikan banyak artefak dan teknologi kuno Erudia. Yang paling sederhana adalah teknik seni bela diri dan pengetahuan medis. Mereka bahkan ditakuti oleh keluarga kuno seperti klan Garrison, apalagi rakyat biasa. Oleh karena itu, bahkan orang-orang saleh seperti Dalel Lehman terpaksa meninggalkan Zoe.
Tidak ada yang berani melawan keluarga besar. Samson menjawab sambil tersenyum, itu karena Levi melanggar semua aturan. Tuan Vince, apakah Dewa Perang saat ini, Windsor, terkait dengan Anda? Olivia adalah wanita yang cerdas. Dia ingat ketika Samson bertanya padanya tentang Windsor sebelumnya. Samson mengakui, ya, dia adalah murid saya. Namun, dia bukan pemuda paling luar biasa dalam keluarga besar Frostford. Dia hanya dianggap di atas rata-rata, tambah Samson. Olivia mengatur napasnya. Seberapa kuat mereka? Windsor dianggap di atas rata-rata dan dia sudah mampu mengambil posisi God of War. Bukankah faksi tertutup ini sangat kuat? Tanpa ragu, yang terkuat dan terkuat selalu tersembunyi dengan baik. Atau mungkin mereka begitu jauh dari kita sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka. Olivia selalu berasumsi bahwa Damien adalah pemuda paling luar biasa di dunia. Tapi sekarang, sepertinya pengetahuannya terbatas. Untuk keluarga kuno dan kekaisaran, status mereka diukur dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan. Kecakapan bela diri selalu disukai dan hampir tidak diperhatikan. Namun, bagi yang paling kuat atau mereka yang hidup di luar lingkaran manusia biasa, ukuran sebenarnya dari kekuatan seorang pria adalah kecakapan bela diri mereka. Itu adalah dunia di mana yang terkuat bertahan hidup. Selama seseorang kuat dalam seni bela diri, status, kekayaan, dan kekuasaannya terjamin. Dengan kata lain, ketika seseorang cukup mahir dalam seni bela diri, hal-hal duniawi tidak lagi penting. Menggunakan Windsor sebagai contoh, dia tidak tahu apa-apa tentang kekayaan atau mengelola bisnis. Dia juga tidak memiliki koneksi untuk membantunya. Yang bisa dia andalkan hanyalah tinjunya sendiri untuk mengklaim gelar Asura. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata bela diri. Setiap orang akan tunduk di hadapan kekuasaan absolut. Oleh karena itu, dalam keluarga yang hebat, adalah hal biasa bagi setiap orang untuk fokus pada pelatihan seni bela diri. Sejak mereka masih muda, mereka akan dilatih dengan cara bela diri untuk menjadi prajurit yang tangguh. Itulah alasan mengapa sebuah keluarga besar akan selalu dipenuhi dengan prajurit kelas dewa dan kelas ultimate. Meskipun mereka hidup dalam lingkaran mereka sendiri, mereka tidak takut untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Selama mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka akan menjadi raja setiap kali mereka muncul di masyarakat. Penampilan Windsor membuktikan hal itu. Orang biasa sepertimu hanyalah semut bagi kami, cibir Samson. Meskipun dia mengejeknya, Olivia tidak berani membalas. Saat itu, pintu utama manor dibuka dengan tendangan. Bab 1239. Olivia, keluarlah contoh ini. Sebuah suara dingin bergema di seluruh. Ratusan penjaga keamanan manor menyerbu ke depan. Satu demi satu, penjaga keamanan dikirim terbang. Dua sosok berjalan ke ruang tamu manor dengan tubuh berserakan di sekitar mereka. Penjaga keamanan elit klan Garnisun jatuh seperti lalat. Di aula, ekspresi Olivia berubah drastis. Bahkan rombongan Samson pun kaget. Siapa ini? Beraninya mereka menyebabkan masalah di sini. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di aula. Apa, bagaimana bisakah kamu? Levi, Garnisun, bagaimana kamu bisa masih hidup? Kemunculan Levi yang tiba-tiba membuat Olivia dan Samson sangat terkejut. Bagaimanapun, orang mati baru saja muncul tepat di depan mata mereka. Akan aneh jika mereka tidak terkejut sama sekali. Mata Olivia tampak seperti akan keluar. Aku telah mati dengan kematian yang salah. Karena itu, aku di sini untuk membalas dendam. Levi menyatakan sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak, aku tidak membunuhmu. Bukan aku, tapi mereka. Olivia berada di ambang keputusasaan dan tidak percaya bahwa Levi masih hidup. Bahkan Samson, yang berasal dari keluarga besar, tercengang selama hampir 1 menit. Sambil terengah-engah, dia bertanya, bagaimana kamu masih hidup? Levi menatapnya dan mencibir, Vince. Kau benar-benar mengenalku. Sial, aku telah jatuh ke dalam jebakan. Vince adalah orang yang cerdas dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Kamu hampir tidak bisa bergerak saat itu dan semua pengawalmu terbunuh. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Jika kamu sudah pulih, kamu seharusnya mengambil tindakan. Samson mengoceh karena terkejut. Penyebutan insiden itu membuat Levi terguncang. Semua rekan yang mati untukku. Sial. Bukankah lebih bagus jika aku bisa melawan lebih awal? Semua orang tidak harus mati saat itu. Namun, pemulihannya hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Samson melirik North Sky Lord dan berkata, tidak, seseorang pasti telah menyelamatkanmu. Dari sana, mereka menciptakan ilusi kematianmu. Bahkan bawahanmu sendiri telah tertipu. Tapi, bagaimana kamu masih bisa pulih? Itu tidak mungkin.
Samson telah mengirim anak buahnya untuk memeriksa tubuh Levi dan yakin bahwa tidak mungkin dia bisa pulih. Dia seharusnya lumpuh seumur hidup. Bahkan teknik medis kuno dan dokter keluarga besar Frostford tidak dapat menyembuhkannya, apalagi Levi menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa pulih? Sudah mengejutkan bahwa dia tidak mati, tetapi pulih dalam waktu sesingkat itu. Keluarga besar Frostford memiliki banyak teks kuno dan Samson telah membacanya berkali-kali. Tapi dia tidak pernah menemukan skenario seperti itu. Selain itu, ia memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi medis modern dan dengan jelas memahami bahwa kondisi Levi tidak dapat diobati. Jadi bagaimana dia melakukannya? Levi mengabaikannya saat tatapannya tertuju pada 4 prajurit yang berdiri di belakang Samson. Apakah Anda yang menyerang pada saat genting ketika klan Garnison, saya sendiri, dan Windsor terlibat dalam pertempuran? Levi bertanya. Hah? 4 prajurit tercengang dan menundukkan kepala mereka tanpa sadar. Mereka memang orang-orang yang membantu Windsor curang dalam pertempuran dengan Levi. Karena mereka juga anggota keluarga besar Frostford, sangat memalukan bagi mereka untuk dibohongi oleh Levi. Pada akhirnya, harga diri mereka masih mengalir kuat dalam darah mereka. Jadi itu benar-benar kamu, Levi menyeringai. Omong kosong, muridku, Windsor, mengalahkanmu dengan adil. Ribuan orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa mereka membantu dalam bayang-bayang? Konyol sekali. Setiap anggota keluarga besar Frostford luar biasa. Mereka tidak akan pernah menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu. Tidak mungkin Samson akan mengakui hal seperti itu. Bab 1240. Samson menatap Levi dan mengejek, Levi, aku tidak pernah menyangka akan melihat sisi dirimu yang ini. Apakah kamu mencoba mencari alasan untuk kekalahanmu sendiri? Levi hanya tersenyum menanggapinya. Anda benar-benar tidak tahu malu untuk tetap menyangkalnya. Samson melanjutkan, apakah kamu masih ingin mengklaim bahwa tubuhmu telah diracuni? Dan bahwa kamu harus melawan para pejuang dari Istana Raja Darah dan klan Garnison secara berurutan? Dan bahwa muridku menang karena kita curang? Samson melemparkan semua pertanyaan kembali ke Levi. Dia mencoba membalikkan situasi dengan membuatnya terlihat seperti Levi membuat alasan untuk kalah. Levi menjawab sambil tersenyum, itu benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya aku sengaja kalah dari Windsor karena aku ingin melihat siapa dalang yang sebenarnya. Hahaha, Samson tertawa terbahak-bahak. Kamu sengaja kalah dari muridku. Itu konyol. Pecundang benar-benar pandai mencari alasan. Kamu tidak akan pernah mengalahkan muridku seumur hidupmu. Samson mencibir. Meskipun itu yang dia katakan, dia sebenarnya menyadari fakta bahwa Levi lebih kuat daripada Windsor. Atau yang lain, mereka tidak perlu menipu. Namun, ketika Levi mengklaim bahwa dia telah kalah dengan sengaja, itu adalah penghinaan terbesar bagi Samson. Dia telah membuat pengorbanan besar untuk skema dan plot. Namun pada akhirnya, Levi mengklaim bahwa itu adalah pilihannya untuk kalah. Samson tidak bisa menerimanya. Selain itu, tidak ada yang namanya keadilan sejati di dunia ini. Terutama ketika kamu adalah prajurit terbaik di Erudia. Kamu seharusnya siap untuk semua kemungkinan. Kehilangan adalah kerugian dan kamu tidak punya alasan, umpat Samson. Dengan Samson memutarbalikkan fakta, bahkan Olivia yakin bahwa Levi hanya membuat alasan atas kekalahannya. Apakah semua keluarga bangsawan sama tak tahu malunya denganmu? Levi bertanya. Terlepas dari pernyataan berulang-ulang tentang betapa berbudi luhurnya mereka dan darah mulia yang mengalir di dalam diri mereka, tindakan mereka benar-benar tercela. Kurang ajar, beraninya kamu menghina guru. Kamu mau mati. 4 prajurit di belakang Samson mengutuk saat mereka memelototi Levi dengan sikap haus darah. Mereka bangga dengan identitas mereka dan fakta bahwa tuan mereka adalah seseorang yang sangat dihormati dan ditakuti. Oleh karena itu, mereka tidak akan mentolerir penghinaan dari orang biasa. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah keluarga besar Frostford dan lebih kuat daripada keluarga kuno. Juniorku, Windsor, hanya dianggap di atas rata-rata dalam keluarga besar Frostford. Itu saja sudah memberitahumu betapa menakutkannya kami. Beberapa dari mereka membuat identitas mereka jelas. Meskipun keluarga besar Frostford sangat kuat, Levi masih bisa menghancurkan seseorang seperti Windsor hanya dengan satu jari. Karenanya, dia melihat mereka sebagai lelucon, bukan ancaman. Keluarga besar Frostford, jika kamu membuatku marah, aku akan menghancurkan kalian semua, Levi melotot. Bahkan Olivia tidak tahan lagi. Bukankah Levi terlalu ceroboh untuk mengabaikan keluarga besar Frostford? Apakah dia tahu berapa banyak prajurit kelas dewa yang mereka miliki? Ini dengan mudah 100, atau beberapa ratus. Belum lagi itu belum termasuk petarung kelas ultimate.
The Harbinger of Death yang merupakan prajurit kelas Ultimate membunuh semua pengawal Levi. Dan keluarga besar Frostford memiliki setidaknya puluhan dari mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Jika mereka pergi berperang, mereka akan memusnahkan musuh-musuh mereka. Jadi atas dasar apa Levi mengejek mereka? Levi, kau hanya mengatakan omong kosong. Aku tidak peduli bagaimana kau menyembuhkan tubuhmu, tapi itu tidak bisa menjadi alasanmu untuk menghina keluarga besar Frostford, raung Samson. Levi tersenyum sinis padanya. Saya kira Anda Tuan Windsor. Tentu saja. Kalau begitu kamu harus lebih kuat darinya. Itu tidak perlu dikatakan. Baik, karena Anda mengklaim bahwa saya bukan tandingan Windsor, saya akan mengalahkan tuannya untuk menunjukkannya kepada Anda. Bersambung,